Saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh. Ini kan saya minta ini apa? Ini kan minta 1 sampai 8 contoh gambarnya. Nah, di sini saya udah ngasih gambar ini, berarti kalian apa? Gambarnya tidak boleh sama dengan ini, ya. Ini reverse fall, ada thrust fall, ini kurang dari 15. Nah, ini strike slip fall. Nah, ini kelihatannya di mana? Apa rel keretanya. Ya, yang harusnya rel kereta itu ya gandengan sama yang ini. Sama yang ini. Nah, ini ya. Ini harusnya ini sama ini. Nah, ini harusnya ke sini. Nah, tiba-tiba karena ada ini dia apa bergerak. Kok bisa melengkung ya? Karena dia besi. Coba kalau dia beton, dia patah pasti. Karena dia besi, dia ada apa? Ada tekukan. Tapi kalau dia beton, dia pasti patah. Nah, ini apa contoh strike slip fault-nya. Kemudian ada transform fault-nya, ya. Ini sungai ya. Tiba-tiba dia patah. Kemudian ada normal fault ya atau apa patahan normal. Dan ini lapisan yang ini ya. Ya harusnya kan nyambung dengan ini. Terus ini juga, nah patah lagi dia. Sama kan kelihatan di sini, nah. Terus di bawah ini yang putih ini harusnya nyambung di bawah sini. Nah ini apa termasuk ini apa patahan. Kemudian yang sebelah kanan ini kelihatan, kan? Yang ini ya itu harusnya kan nyambung dengan ini. Nah tapi dia enggak, ini turun. Nah yang ini sama harusnya ini harusnya ke sini kan. Ini contoh patah. Nah kalian silakan cari gambar yang lain. Kemudian ada rekahan atau kekar. Nah kekar umumnya terbentuk karena proses tektonik ya pada suatu daerah tertentu. Jadi kalau sesar tadi ya dia ininya cakupan areanya luas ya. Kalau kekar itu hanya untuk daerah tertentu saja. Nah, apa di sini sebutkan kekar atau rekahan adalah akibat lanjutan dan proses pembentuk sesar. Jadi apa dia kekar ini lanjutan dari sesar tadi, ya. Nah, kalau kekuatan suatu batuan, baik itu kuat tekan atau kuat tarik, tidak sanggup lagi melawan tegangan yang ada, maka batuan akan pecah atau retak. Nah, ukuran dari retakan tersebut, apa kalau besar dan terjadi pergeseran besar disebut sesar. Kalau misalnya dia retakannya kecil, maka dia disebut kekar, rekahan. Nah, ini ya kenampakan struktural batuan yang tersingkap di permukaan bumi seperti simple crack dan fracture. Fracture ini berarti pecahan ya. Tidak terjadi secara random, randomnya sembarang. Sebagai dua serekahan yang berpotongan pada sudut 45 hingga 90 derajat. Ditemukan pada batuan yang getas seperti batu pasir. Jadi apa rekahan ini ya itu banyak ditemukan pada batuan pasir. Terekspresi dalam, paralel dan mengontrol perkembangan sungai, percabangan sungai dan aktivitas pelarutan. Gabungan dari kompresi dan tarikan. Jadi apa kejadian atau aktivitas rekahan itu apa gabungan dari kompresi, tekanan dan tarikan.
memberikan permeabilitas yang penting bagi migrasi air tanah dan akumulasi minyak bumi. Jadi rekahan atau kekar itu ya, dia berperan paling besar itu di akumulasi minyak bumi, petroleum. Nah, jadi analisis rekahan itu penting bagi eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam. Nah, kemudian ini mengontrol pengendapan emas, perak, tembaga, dan endapan biji lainnya. Jadi kalau misalnya ada rekahan atau kekar, berarti di situ bisa ada minyak bumi, ya, ada logam mulia, emas, perak, tembaga. Kemudian larutan hidrotermalnya, berarti larutan hidrotermal ini berarti cairan panasnya itu berasosiasi dengan intrusi batuan beku bermigrasi sepanjang dinding rekahan membentuk mineral veins. Berarti kalau mineral veins ini veins ini garis mineral. Nah, pada proyek konstruksi, nah ini yang paling dilihat oleh orang sipil, seperti pembuatan bendungan, terkait dengan keberadaan sistem rekahan pada batuan, maka perlu diberikan perhatian ketika membuat perencanaan proyek karena terkait dengan kestabilan bendung. Ya, jadi kalau misalnya untuk bendungan itu harus dicari dulu struktur geologinya, apakah dia termasuk patahan, rekahan atau lipatan. Karena nanti kalau misalnya dia terjadi di terletak di daerah atau wilayah yang lipatan atau rekahan atau patahan, otomatis dia akan terus bergerak. Nah, ini akan mempengaruhi kestabilan dari konstruksi bangunan. Nah, masalah rekahan merupakan hal yang sangat penting karena mereka merupakan jalur-jalur lemah dalam batuan. Kenapa dibilang jalur lemah? Ya karena dia sangat mudah dipengaruhi oleh aktivitas tektonik, gempa, ya. Maka kalau enggak lipatan, ya patahan atau rekahan. Otomatis sangat berpengaruh di dalam proyek konstruksi. Nah, kesukaran yang dihadapi dalam membuat analisis struktur terletak pada banyak sifat dasar yang dimiliki. Artinya terdapat bukti bahwa rekahan ini dapat terbentuk pada setiap waktu kejadian. Jadi kalau rekahan ini dia tidak harus menunggu gempa berlangsung. Kalau ada misalnya tekanan kuat dari dalam bumi, dia terjadi rekahan. Tekanan kuat dari dalam bumi itu seperti apa? Panas bumi. Ya. Itu juga dia akan menyebabkan rekahan. Kemudian ada deep strike. Nah, deep strike itu kayak ini. Nah, nanti kalian sama. Berarti tugasnya contoh deep strike. Kalau strike itu arah suatu garis ya berbentuk perpotongan. Kalau deep sudut dan arah inklinasi terhadap horizontal. Ini deep-nya. Jadi kalau deep ini jarang sih ada, tapi kalau misalnya kalau tebingnya gantung gitu loh. Ini ada tebing kan. Nah, bawahnya di sini. Harusnya kan dia kayak gini. Nah, tapi yang kakinya itu agak ke dalam. Itu deep. Makanya ini disebut deep. Deep. Ya. Nah, kalau strike ini dia memanjang ke samping. Jadi yang deep ini ya bukan hanya satu, banyak gitu. Nah, coba cari ya contoh gambar deep ini. Contoh foto atau gambar deep. Yang tebingnya menggantung. Nah, itu tentang ini ya, struktur geologi. Jadi tugasnya atau PR-nya itu ada yang pertama contoh lipatan ya. Ini
contoh jenis lipatan. Kemudian yang kedua, itu contoh sesar. Nah, contoh sesar. Dari tadi 8 tambah 8, 16. Kemudian contoh rekahan, terutama yang deep strike ini. Nah, berarti 18 ya, 18 gambar. Nah, ini dibuat, disusun seperti tugas sebelumnya ya. Jadi misal kalau ini kan kelas 4. Apa ini? Apa lipatan? Jenis lipatannya. Kemudian gambar. Nah, jenis lipatannya apa? Tadi, yang tadi apa? Paralel, ya kan? Nah, ini gambarnya, fotonya. Sampai ada 8 kan? Terus ini apa? Lipatan, kemudian patahan. Sama nih, bentuk apa dibentuknya kayak gini. Patahan. Jenis patahan. Kemudian gambar. Nah, yang rekahan sama. Jadi ini disusun, dikumpulkan minggu depan. Oke? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada yang mau tanyain? Kalau tidak ada, saya stop ininya, materinya hari ini. Oke, apa materi sudah saya sudah saya upload, tapi di materi tersebut tidak ada mengenai PR. Nah, PR itu hanya ada di penjelasan video ini saja. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.